kita kembali lanjutkan pembahasan kita yang tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang kisahnya Imam Hasan Al-Basri dengan keutamaan istighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah, yang dia menjelaskan kepada istrinya dengan ayat yang sudah kita bacakan tadinya, surat Nuh ya, yang mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum. Bukankah, kata Hasan Al-Basri, bukankah ada ayat yang bisa kau lihat Allah mengatakan di sana faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka beristighfarlah. Fakultus, katakan kepada mereka untuk beristighfar kepada Allah. Yursilis sama alaikum yudrara, maka akan dikirimkan kepada mereka hujan dari langit untuk kiranya bisa mengairi dan membuat tanah-tanah mereka menjadi subur sehingga panen mereka berhasil. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan tambahkan untuk mereka amwal, harta-hartanya, wa banin, dan juga Allah berikan kepada mereka keturunannya. Dari sini, kalaulah kita memiliki masalah yang sama, dan tentu kita memiliki masalah juga seperti ini yang kita hadapi, yang kita merasa hidup kita sulit, merasa sempit, mencari lowongan pekerjaan dan kita belum juga menemukannya, berusaha dengan usaha, berdagang dan lain sebagainya, tapi tetap kita tidak mendapatkan hasil dari usaha kita. Maka tatkala itu, coba berhenti sejenak, berhenti dan tengadahkan kepala kita, memohon, berdoa kepada Allah. Coba ingat, renungkan apa kiranya yang telah kita lakukan yang membuat berkah Allah cabut dari kita. Berkah Allah cabut dari kita. Introspeksi diri. Bisa jadi ada dosa yang kita lakukan yang membuat Allah murka. Allah cabut berkah tersebut sehingga sulit kehidupan yang kita jalani. Bisa jadi ada orang yang kita zolimi dan dia berdoa membuat kita menjadi sulit. Bisa jadi dosa yang kita lakukan karena menyakiti hati orang tua kita, dan itu sangat cepat. Ketika ada kata-kata, perbuatan, tingkah laku yang kita lakukan menyakiti hati orang tua kita, maka ketahuilah ridha Allah, ridha walidain, sunnullah, suknu walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murka kedua orang tua. Maka bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan berkah hidup kalaulah orang tua yang seharusnya menjadi keramat dalam hidup kita malah kita sakiti? Maka coba introspeksi diri kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Jika kita mengalami kesulitan dalam hidup, cepat-cepat tanya ke sana, minta ampunan, minta maaf, minta agar orang tua kita mendoakan kebaikan untuk kita. Ya, itu yang harus kita lakukan. Beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, dan meminta maaf kepada orang tua kita. Bisa jadi ada kesalahan yang kita tidak sadar yang menyakiti hati mereka. Kesalahan yang kita tidak sadar ternyata selama ini berbuat zalim kepada mereka. Kesalahan yang kiranya kita menyiksa mereka dengan kerinduan yang luar biasa karena kita tidak peduli, tidak lagi menghubungi mereka. Bisa jadi kaum muslimin. Maka dari itu, cobalah perbaiki hubungan tersebut. Ketika ada masalah yang kita hadapi, coba bersegera selain kepada Allah, hubungi mereka, orang tua kita. Yang mungkin kita saat ini sudah menjadi orang yang berhasil, orang yang sudah bisa mandiri, sudah mencari, dan kita tidak butuh lagi dengan mereka.
maka ketahui ketika itulah Allah tegur kita. Maka ketika ada masalah, kesulitan, kesempitan, tiba-tiba datang kepada kita, sadar, ingat, kembalikan kepada Allah. Yakinlah, ini di antara cara Allah mengingatkan kita dari kesulitan hidup, dari musibah yang ditimpakan kepada kita. Allah ingin agar kita kembali kepadanya. Karena tidak sedikit manusia itu dia sadar, dia akhirnya kembali kepada Allah ketika Allah berikan ujian kepadanya. Dan orang sering sekali terlena dan tidak sadar ternyata kesenangan, kemewahan, nikmat yang diberikan oleh Allah bisa jadi itu adalah ujian dari Allah. Ingin tahu apakah hambanya ini termasuk hamba yang bersyukur, yang dia tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah, atau malah kufur. Dia lupa dengan segala perintah yang telah Allah perintahkan kepadanya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sungguh luar biasa ketika keimanan dalam diri seseorang menyikapi apapun yang datang kepadanya. Ketika datang nikmat, dia bersyukur, maka Allah tambah nikmat tersebut. Sebaliknya ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar, fadzalika khairul lah, maka itu adalah baik baginya. Dan kebaikan itu tidaklah didapatkan melainkan hanya seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, yang dia yakin segala sesuatunya itu telah ditentukan oleh Allah, dan dia sebagai seorang hamba menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa senantiasa mengambil hikmah dari kejadian apapun yang kita hadapi. Dan kita bersegera bertaubat kepada Allah jika kita melakukan kesalahan. Dan tidak menunda-nunda taubat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di pembahasan kita, yaitu tentang taubat merupakan sebab keberkahan. Nah tadi kita membahas kisahnya Fir'aun bersama Nabi Musa dan Harun, yang mana di sana dikatakan Allah mengutus mereka, padahal Fir'aun adalah manusia yang zalim. Bahkan dikatakan di sana dia sampai mengaku dirinya adalah Tuhan. Yang iblis saja tidak berani mengatakan perkataan itu. Iblis tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Tidak. Nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, walaupun begitu Allah masih memberikan kesempatan kepada Fir'aun dengan mengirim Nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi mereka, untuk mendakwahi Fir'aun. Nah, dari sini bisa kita lihat bagaimana maha pengasihnya Allah, maha pengampunnya Allah, yang begitu luas rahmat tersebut, yang mana maghfirahnya, ampunan Allah mengalahi ghadab, mengalahi kemurkaan Allah. Ketika seorang hamba dengan begitu banyak dosa yang dilakukan,
innakum tukhti'u. Sesungguhnya kalian melakukan dosa lailan wa naharan, siang dan malam. Allah katakan, kita manusia selalu melakukan dosa dan terus mengulangi dosa kita di siang dan malam hari. Tapi apa yang Allah katakan? Seandainya kau datang kepadaku dengan betul-betul meminta ampunan kepadaku, maka la ubali. Allah tidak peduli dengan dosa yang begitu banyak kita lakukan tersebut. Dan Allah akan ampuni dosa tersebut. Akan dikatakan di sana, seandainya kaum tersebut tidak melakukan kesalahan, maka semuanya seperti ini, artinya tidak ada satupun yang melakukan kesalahan, maka Allah akan ganti kaum tersebut dengan kaum manusia yang dia melakukan kesalahan, tapi dia bersegera taubat kepada Allah. Dan Allah mencintai. Allah mencintai, menyayangi orang seperti ini. Sebuah kisah. Kala Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Dan dia melihat ada seorang wanita yang dia gelisah, menangis-nangis. Mencari kiranya anaknya yang hilang. Anaknya yang hilang. Dia cari di segala tempat. Akhirnya dia menemukannya. Dia dapat, dia dekap anak tersebut, dia cium. Dan terlihat darinya kebahagiaan, kekhawatiran tersebut hilang. Dan lihat kasih sayang yang begitu luar biasa besarnya. Maka tatkala itu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, bagaimana menurut kalian ibu ini? Apakah dia mampu tega untuk membuang anaknya ke dalam api? Maka para sahabat mengatakan, tidak mungkin ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Allah arhamkum. Allah lebih maha pengasih lagi, lebih maha penyayang lagi kepada hambanya daripada kasih sayangnya seorang ibu ini pada anak. Kalau kita tahu, kasih sayang terbesar di dunia itu adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tidak ada yang mengalahkan kasih sayang yang lebih besar daripada seorang ibu kepada anaknya. Dan Allah lebih besar lagi kasih sayangnya kepada hambanya yang mau kembali kepadanya. Maka lagi-lagi kita katakan, jangan berkecil hati dan jangan merasa berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Dan yakinlah bahwasanya ketika kita bertaubat kepada Allah, Allah akan datangkan keberkahan dalam hidup kita. Bukankah dalam ayat tersebut jelas dikatakan bagaimana ketika seseorang hamba faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ketika dia terus meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang dia lakukan, apa yang Allah lakukan kepadanya? Yursilis sama alaikum midrara. Allah kirimkan kepada mereka hujan. Hujan yang kiranya mengairi, menyirami tanaman tumbuhan mereka, tanah mereka menjadi tanah yang subur. Sehingga hasil panen yang lebih banyak. Ketika manusia tersebut tahu dia meminta kepada Allah. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah juga menambahkan harta mereka. Wabanin, dan anak-anak keturunan mereka. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Hasan Al-Basri. Yang kita mungkin sering membawakan kisah tersebut. Yang ketika datang kepadanya ingin konsultasi tentang masalahnya. Yang mungkin ini juga merupakan masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Di antaranya ada yang mengadukan perihal dia kesulitan hidupnya, miskin, kesempitan, kepakiran, diadukan kepada
Hasan Al-Basri. Dan Hasan Al-Basri mengatakan perbanyak istighfar. Datang orang yang kedua, mengadukan dia sudah berpuluh tahun berumah tangga tapi tidak memiliki anak. Kembali Hasan Al-Basri menasihatinya, perbanyak istighfar. Dan orang yang ketiga mengeluhkan sakitnya, atau dalam riwayat lainnya mengeluhkan bahwasanya kekeringan di ladangnya. Maka kembali Hasan Al-Basri memberikan solusi, yaitu perbanyak istighfar. Ketika semua orang tersebut telah kembali, sudah pulang dari tempat tersebut, istrinya heran, bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai suamiku, mereka datang kepadamu dengan masalah yang berbeda. Mereka datang kepadamu dengan masalah yang berbeda-beda. Dan engkau hanya memberikan satu solusi yang sama. Apakah tidak kau katakan kepada mereka, memberikan solusi bagi yang sakit untuk berobat, bagi yang susah diberikan modal untuk usaha, dan lain sebagainya?" Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan jawaban ayat Allah ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang berkat, rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang membuat kita masih bersemangat, masih berkeinginan untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan, terutama dalam hal menuntut ilmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentunya juga salawat beriring salam pada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat dari begitu banyak kebaikan, tauladan dan usaha beliau menyebarkan Islam, yang alhamdulillah dengannya kita bisa merasakan manisnya beriman kepada Allah, manisnya beragama Islam, dan menjalankan segala syariat-syariatnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kajian kita di kajian Tazkiyatun Nufus, dalam bab taubat dan di pembahasan tentang keutamaan bagi orang yang bertaubat, yang alhamdulillah kita melihat begitu banyak keutamaan-keutamaan tersebut. Dan dengan mengetahuinya, semoga kita semakin bersemangat dan tidak berputus asa dalam bertaubat kepada Allah, walau sebesar apapun dosa yang telah kita kerjakan. Yakinlah Allah Maha Besar, Tawwabur Rahim. Allah Maha menerima taubat yang kita lakukan, selagi kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam taubat kita. Bukan bagaimana dikatakan taubatnya sambal, pedas, atau juga dia merasakan pedasnya, sakitnya pedas, tapi nanti dia mau lagi untuk memakannya.
Tentu kita tidak seperti itu. Kalaupun terjatuh kepada dosa yang sama, kembalilah bertobat kepada Allah. Bertobat, meminta kepada Allah. Yakinlah bahwasanya Allah Maha Pengampun. Dan bersegeralah dalam taubat tersebut. Di pembahasan kita di keutamaan taubat yang ke-9, yaitu taubat membawa atau menjadi sebab turunnya keberkahan. Jadi taubat merupakan sebab turunnya barakah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10 yang Allah katakan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dalam ayat ini Allah katakan, faqultu astaghfiru, katakan kepada mereka. Di sini diseru adalah umatnya Nabi Nuh ketika itu. Faqultu astaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah. Diseru dia. Allah menyuruh mereka. Bayangkan, ketika kita berbuat salah kepada orang tua kita, kepada ayah kita, kepada ibu kita, kita melakukan kesalahan yang cukup besar yang membuat kita pergi dari rumah, yang membuat kita malu untuk kembali memperlihatkan wajah kita di hadapan mereka. Dan kita sampai dalam waktu yang cukup lama berpisah dari mereka karena malu kita kembali. Tiba-tiba kita mendengar kabar. Tiba-tiba kita dengar kabar bahwasanya orang tua kita sudah memaafkan kita dan dia rindu agar kita kembali kepadanya. Maka apa yang kita lakukan? Tentu kita akan bersegera kembali menjumpai orang tua kita dan meminta maaf kepadanya, memeluk dan menciumnya. Itu yang kita lakukan. Dan Allah ternyata lebih jauh maha pengasih dan penyayangnya kepada hamba. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tahu bagaimana zalimnya Fir'aun. Bahkan dia sampai mengatakan kezaliman yang dia lakukan itu. Dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia katakan kepada Nabi Musa. Namun apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun? Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun pergi menjumpai Fir'aun dan mengingatkannya, menyadarkannya, mengajaknya kembali kepada Allah. Allah yang perintahkan. Padahal yang dizolimi di sini adalah Allah dengan perbuatan zolim yang dilakukan oleh Fir'aun. Kita tahu dosa yang paling Allah benci adalah dosa syirik. Kenapa? Karena syirkun la zulmun azim. Syirik itu adalah kezoliman yang sangat-sangat besar. Zolim kepada manusia, mungkin kita bisa meminta maaf kepada. Zolim kepada Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah benci dengan dosa yang satu ini. Namun walaupun begitu, coba lihat bagaimana maha pengasihnya Allah. Allah utus katakan kepada Musa dan Harun untuk pergi kepadanya, katakan dengan perkataan yang lain, lemah lembut, agar dia mengingat
dan dia khawatir dan akhirnya kembali kepada agama Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa